Benarkah gaya kepemimpinan Prabowo Subianto akan membawa Indonesia ke pemerintahan militeristik? Inilah pertanyaan sekaligus narasi negatif yang dihembuskan beberapa pihak terhadap Prabowo Subianto. Pertanyaan ini tidak saja beredar di Indonesia, tapi juga menjadi pertanyaan sekaligus kekhawatiran beberapa pihak di luar negeri. Ini tergambar saat Prabowo Subianto menjadi pembicara di Qatar Economic Forum. Wartawan senior Bloomberg, Haslina Amin, menanyakan ke Prabowo tentang kekhawatiran beberapa pihak bahwa Prabowo akan membawa Indonesia ke rezim pemerintahan militeristik. Prabowo menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan dirinya telah 26 tahun keluar dari militer dan aktif sebagai orang sipil, sehingga gaya kepemimpinan militeristik tidak lagi relevan. Bapak Prabowo, you are a general. I was a general. I'm retired. You are a general, and you are with the army for 20 years. You were also 28 years, yes. 28 years. It's a long time. Some people perhaps feel like your policies will be viewed through military eyes. How do you respond to that? I've been out of the military for what? Maybe more than 25 years. So I think it's just, it's a, what do you call it? It's a non sequitur. It doesn't relate to any. What kind of leadership style do you think you'll adopt as a president? I will be myself. I will be genuine. What does that mean? That means that you are true to your principles, your values, your ideals. And as a patriot, my main value is the well-being of my people. The well-being of my people. My people must be safe. My people must not be hungry. My people must have a good life. That is the dream of every patriot of every country in the world. Apa yang dikatakan Prabowo adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Sejak akhir tahun 1998, Prabowo pensiun dengan hormat dari militer dan meniti karir sebagai seorang pengusaha. Tahun 2008 atau 16 tahun lalu, Prabowo mendirikan Partai Gerindra yang dipimpinnya sebagai ketua umum sekaligus ketua Dewan Pembina hingga saat ini. Selama itu pula, Prabowo mengikuti semua peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam membesarkan Partai Gerindra dan juga mengikuti kontestasi Pilpres. 3 kali kalah dalam Pilpres dan pada Pilpres 2024 baru berhasil terpilih sebagai presiden. Semuanya dilakukan dalam kapasitas sebagai ketua umum partai yang notabene adalah warga sipil. 26 tahun adalah waktu yang cukup panjang bagi Prabowo Subianto memahami bahwa politik harus berada dalam koridor demokrasi dan perjuangan yang fokus pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Secara pribadi, Prabowo juga dikenal sangat dermawan dan mudah tersentuh. Tentu kita masih ingat bagaimana Prabowo berinisiatif menyelamatkan seorang TKW di Malaysia dari tiang gantungan karena dituduh membunuh majikannya. Kala itu, Prabowo tidak berada dalam struktur pemerintah, tapi ketua umum partai yang tergerak membela anak negeri dari tuduhan kejam di negeri jiran. Selama berkecimpung di dunia politik, Prabowo lebih banyak mencurahkan perhatian pada kemaslahatan masyarakat, menjadi ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, membangun dan membina olahraga seperti pencaksilat dan sepak bola, yang semuanya ditangani dengan serius, serta ikut memajukan pendidikan sebagaimana ditunjukkan di Universitas Pertahanan. Selain itu, dari didikan keluarga, Prabowo Subianto lebih condong menyerap pemikiran-pemikiran terbuka. Kakek Prabowo dan orang tua Prabowo adalah bagian dari segelintir keluarga yang mewarnai perjuangan kemerdekaan dan kemajuan bangsa ini. Prabowo muda banyak mengecap sekolah di luar negeri, bahkan berteman dengan Suhoki, salah seorang intelektual muda yang berpengaruh di era tahun 60-an. Sehingga pemikiran-pemikiran yang egaliter
lebih mudah diserap Prabowo. Tidak heran jika Prabowo dianggap tidak mempunyai dendam terhadap lawan-lawannya dan juga dianggap pemimpin yang tulus memperjuangkan rakyat. Dunia militer memang tidak sepenuhnya ditinggalkan Prabowo. Dalam arti, Prabowo masih berhubungan dengan mantan anak buah maupun senior-seniornya di dunia militer. Lebih pada pengingat bahwa Prabowo pernah menjadi bagian dari dunia tersebut. Sikap tegas dan berani, inilah yang kemudian dianggap sebagai bawaan Prabowo dari dunia militer. Dan itu sudah diperlihatkan Prabowo dalam beberapa kesempatan di forum-forum internasional. Prabowo tanpa ragu mengatakan akan melindungi keselamatan, kekayaan, dan kemakmuran rakyat Indonesia. Ketika Indonesia dianggap menjadi negara proteksionis oleh negara-negara maju, karena Jokowi mengambil kebijakan hilirisasi nikel dan sumber daya alam lainnya, sehingga melarang ekspor bahan mentah yang selama ini dinikmati negara-negara maju tersebut dengan harga murah. Prabowo dengan tegas mengatakan akan melanjutkan hilirisasi tersebut, karena hanya dengan hilirisasi, Indonesia tidak hanya menjadi bangsa pengekspor bahan mentah, tetapi juga mampu mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang memberi nilai tambah lebih tinggi. Indonesia tidak sedang melakukan proteksi, tapi sedang membangun dirinya untuk sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Saat ini secara internasional, pandangan dan sikap Prabowo tidak hanya soal politik luar negeri, tapi juga pemikiran-pemikiran Prabowo terhadap isu-isu dalam negeri telah banyak dikenal dunia. Sejak ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo terlibat intens dalam dialog-dialog internasional, baik dalam bentuk tulisan sebagaimana ditunjukkan dengan opini yang ditulisnya di media bergengsi asal Inggris, The Economist. Juga kehadiran Prabowo di forum-forum internasional lainnya sebagai narasumber utama yang mampu menjawab pertanyaan media asing dengan tegas dan lugas. Prabowo Subianto menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin yang akan membela kepentingan dalam negeri, namun di sisi lain tetap terlibat aktif terutama dalam upaya-upaya perdamaian dunia. Dalam perang Israel-Palestina, Prabowo tegas mengatakan siap mengirim pasukan perdamaian ke jalur Gaza jika disetujui PBB. Sementara ketika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang berinisiatif menemui Prabowo di sela-sela acara Shangri-La Dialogue untuk mengundangnya ke KTT perdamaian di Swiss, Prabowo mengatakan akan mempertimbangkan kehadirannya tersebut karena syarat KTT perdamaian adalah kehadiran dua pihak yang bertikai dan duduk bersama. Artinya Rusia dan Ukraina harus duduk bersama mencari solusi damai. Jadi benar apa yang disampaikan Prabowo Subianto, bahwa gaya pemerintahan militeristik, yakni pemerintahan yang lebih menonjolkan peran-peran militer daripada lembaga-lembaga sipil di pemerintahan, saat ini dan juga nanti sudah tak lagi relevan. Men of our time.